Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini, Senin 26 Februari 2024, diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Tema yang kita ambil dari renungan ini, menyanyilah untuk Tuhan, sebab Ia baik. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, keputusasaan adalah bagian dari kehidupan. Keputusasaan sering muncul ketika kita melakukan hal-hal yang benar, tapi mengalami hasil yang buruk. Ketika kita bekerja keras, tetapi tidak membuahkan hasil, atau ketika kita berlatih setiap hari, bahkan memberikan segala-galanya, tetapi kalah dalam pertandingan, atau ketika kita menghabiskan waktu bersama anak-anak kita, berusaha keras untuk menjadi orang tua sebaik mungkin, tetapi dia justru memberontak kepada kita dan lain sebagainya, adalah membuat kita berada dalam keputusasaan. Keputusasaan meninggalkan luka di hati kita, dan ini membuat kita ingin berhenti berbuat baik, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan, bahkan mengacungkan tangan kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, itulah yang dirasakan Nabi Yeremia. Tuhan memanggilnya untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel yang dalam kondisi memberontak. Yeremia mematuhi. Tetapi pada satu kesempatan, Yeremia begitu marah karena imam besar dan kepala petugas keamanan kuil, yaitu Pasyur, begitu marah kepada Yeremia, sehingga orang tersebut menangkap Yeremia, memukulinya, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Bahkan memasungnya sehingga tubuhnya berkerut dan menggeliat sangat kesakitan. Dalam kondisi tersebut, Yeremia berada dalam kesusahan yang sangat mendalam. Bagaimana ini Tuhan? Inikah upah yang harus saya terima atas kemauan saya memenuhi panggilan-Mu? Dia menanggung penderitaan fisik, emosional, dan spiritual. Dia mengalami keputusasaan yang mendalam. Semuanya hanya karena melakukan kehendak Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, keputusasaan Yeremia tidak bertahan lama. Pada waktunya ada perubahan menjadi sukacita dan kegembiraan. Kekalahannya berubah menjadi kemenangan. Kekecewaannya menjadi keberanian. Kuncinya yang membuka pintu kemenangannya adalah bangkit
dari keterpurukan dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Yeremia dengan penuh kemenangan menyatakan, "Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Kejahatan tidak akan pernah menang, baik di tempat yang tersembunyi, apalagi di tempat yang terang. Pujian adalah satu-satunya senjata dalam gudang senjata orang percaya yang tidak dapat dilawan oleh setan sekalipun. Saat kita memuji Tuhan, kita mengakui bahwa Allah berkuasa. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Dia inginkan, kapanpun Dia mau, dan sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudaraku, sahabat rohani yang baik hati, pujian lebih dari sekedar mengakui eksistensi Tuhan atas kebaikannya. Pujian adalah menerima setiap keputusan Tuhan, baik atau buruk, dalam kehidupan kita. Pujian yang kita panjatkan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada pujian yang kita panjatkan ketika segala sesuatunya baik-baik saja. Sahabat rohani yang baik hati, pujian mengalihkan pikiran kita dari situasi dan fokus yang tidak baik menjadi difokuskan kepada Tuhan. Pujian tidak didasarkan pada apa yang kita pikirkan atau harapkan di masa depan, tapi kita memuji Dia di atas siapa dalam kehidupan kita ini. Ketika kita memuji Tuhan atas situasi saat ini sebagai bagian dari rencana Tuhan, maka kuasanya akan terpancar melalui kita. Kuasa ini tidak bisa dihasilkan oleh usaha keras siapapun atas kemauan sendiri, tapi hanya oleh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sahabat rohani yang baik hati, pesan daripada renungan ini, izinkan saya menutup dengan sebuah legenda yang menyingkapkan sumber keputusasaan. Konon setan menjual peralatannya dan menandai masing-masing dengan harga jual yang sesuai, termasuk kebencian, iri hati, ketamakan, kemalasan, tipu daya, dan kesombongan. Selain alat-alat ini, ada alat yang terlihat tidak berbahaya, namun sudah usang. Alat yang mematahkan semangat, yang harganya sangat mahal. Ketika ditanya mengapa harganya sangat mahal, apa jawaban iblis? Dia katakan, alat itu lebih berguna daripada yang lain. Ketika saya tidak bisa mendekati dengan alat lain, saya bisa membuka hati seseorang dengan alat itu. Begitu masuk, saya bisa membuatnya melakukan apapun yang saya inginkan. Sangat usang, karena saya menggunakannya pada hampir semua orang. Karena hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu milik saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tawar hati dan patah semangat adalah senjata iblis untuk meremukkan dan menghancurkan kita. Banyak orang menyerah pada alat setan yang satu ini. Alat ini menyebabkan depresi, menyebabkan stres, bunuh diri, bahkan memilih jalan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan kita bisa mengatasinya. Apakah kita mau jujur? Katakan pada Tuhan, bagaimana sesungguhnya perasaan kita. Taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan adalah satu-satunya alat melawan tawar hati dan patah semangat. Dan selalu percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita menjadi sebuah senjata yang bisa mengalahkan rasa tawar hati dan keputusasaan. Terakhir, memiliki sikap beribadah dengan selalu mengangkat pujian sepenuh hati kepada Tuhan.
Karena hanya dengan sikap demikian kita akan memenangkan semua senjata yang dilaksanakan oleh iblis untuk menghancurkan iman percaya kita kepadanya. Yesus Kristus sudah memenangkan ini semua di kayu salib, dan kita pun akan memenangkannya di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.